Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paralel 1 kelompok 1. Hukum termodinamika. Termodinamika sendiri merupakan ilmu untuk memprediksi apakah suatu proses yang belum diketahui dapat dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya, hukum termodinamika merupakan prinsip-prinsip dasar yang mengatur aliran energi dan panas dalam suatu sistem fisika, di mana hukum ini dapat memberikan pedoman yang berguna untuk memahami energetika dan arah proses. Selain itu, hukum termodinamika juga dapat menjelaskan bagaimana energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan juga bagaimana energi ini dapat berinteraksi dengan materi. Lalu ada 4 hukum utama dalam hukum termodinamika. Hukum ke-0. Hukum ini menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka kedua sistem tersebut juga berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Contohnya, jika A dan B, lalu B dan C berada dalam keseimbangan termal, maka A dan C juga berada dalam keseimbangan termal. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi ini hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, di mana hukum pertama termodinamika ini sering disebut sebagai hukum kekekalan energi. Hukum kedua menyatakan entropi semesta, di mana terdapat sistem dan lingkungan, selalu naik pada proses spontan dan tidak berubah pada proses keseimbangan. Hukum ketiga menyatakan entropi zat kristal sempurna adalah 0 pada suhu mutlak. Nah, setelah kita membahas tentang teori apa itu hukum termodinamika, terutama hukum termodinamika 1, kita akan membahas tentang implementasi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada termos. Termos didesain agar bisa menghambat ketiga cara panas berpindah, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Oleh karena itu, termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik, yang dimana secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi sistem dengan lingkungan, sehingga tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dan lingkungannya. Berikut adalah cara dan prinsip kerja dari termos. Pertama-tama, secara singkat, cairan panas atau dingin akan dimasukkan ke dalam termos. Lalu di dalam termos terdapat dinding dalam termos yang terbuat dari bahan bersifat konduktor yang sangat buruk, misalnya kaca. Nah, ini untuk mengurangi perpindahan panas secara konduksi dari isi termos ke dinding dalam. Lalu selanjutnya ada ruang vakum, yang dimana ruang vakum adalah ruang hampa udara yang tidak mengandung partikel udara. Karena tidak ada partikel udara, perpindahan panas secara konveksi menjadi sangat minim. Selanjutnya ada dinding luar. Nah, dinding luar termos ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap suhu ekstrim. Dinding luar ini juga dilapisi dengan bahan yang bersifat reflektor panas yang baik, sehingga akan memantulkan kembali radiasi panas yang dipecahkan oleh isi termos, dan akhirnya panas tidak dapat keluar. Selanjutnya ada tutup termos yang berfungsi untuk mencegah perpindahan panas melalui konveksi dan konduksi. Tutup termos yang rapat akan meminimalkan kontak antara udara luar dengan isi termos. Selanjutnya, kulkas adalah perangkat elektronik yang dapat membantu setiap orang untuk menyimpan berbagai jenis makanan agar tetap dalam kondisi optimal. Kulkas juga menerapkan hukum termodinamika 1. Prinsip kerja kulkas didasarkan pada aliran bahan pendingin atau refrigeran. Pertama-tama, freon atau gas CFC menguap akibat perbedaan tekanan yang menyebabkan penyerapan kalor dari dalam kulkas. Saat penyerapan panas, gas panas menuju kompresor. Kompresor memanfaatkan gas menjadi gas bertekanan dan bersuhu tinggi. Akibatnya, gas berubah menjadi cair, kemudian cairan freon dengan suhu tinggi didinginkan oleh udara dan terjadi pelepasan kalor. Freon kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler kecil yang menyebabkan tekanannya turun drastis dan mengubah wujudnya dari cair menjadi gas. AC adalah rangkaian atau sistem di atas kapal yang berfungsi untuk menurunkan suhu ruangan. Hukum termodinamika 1 sendiri membahas bagaimana energi dapat diubah ke bentuk lain, yang berarti membahas tentang perubahan energi. Pertama, AC mendapatkan energi dari sumber dalam bentuk energi listrik. Selanjutnya, sebagian energi listrik ini menggerakkan motor untuk memutar kompresor dan memanfaatkan refrigeran dari gas bertekanan rendah menjadi tinggi, sehingga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Lalu, gas refrigeran panas tersebut dilewatkan kondensor dan dilepaskan ke lingkungan luar dalam bentuk energi panas. Kesimpulan dari apa yang teman-teman saya sampaikan adalah bahwa terdapat beberapa hukum-hukum termodinamika, yaitu dimulai dari ke-0 sampai ke-4. Lebih utama lagi hukum ke-1 di mana energi tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan, hanya bisa diubah jenisnya. Dengan ini, implementasinya berupa penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti termos, AC, dan kulkas. Jadi, termodinamika bukan hanya ilmu yang bisa dipelajari di kertas, melainkan juga ilmu yang bisa diterapkan di dalam dunia nyata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.